Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Kali ini kita akan membahas manga One Piece chapter 1073. Sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu ya, supaya teman-teman dapat selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke chapternya. Manga hari ini berjudul Nona Buckingham Stasi. Chapter hari ini lanjutan dari chapter sebelumnya. Kaku terlihat sudah pingsan. Lucy tidak mempercayai ini. Lucy langsung menyerang Stasi dengan jigan. Sayangnya itu bukanlah Stasi, melainkan sebuah ilusi. Stasi mengatakan, "Jika kau tidak bisa menerimanya, apa aku harus membunuhmu terlebih dahulu?" Stasi lalu membuka lipstiknya yang terbuat dari batu laut. Stasi berada di belakangnya Lucy dan menempelkan lipstiknya ke lehernya Lucy. Stasi kemudian mengeluarkan taringnya dan menggigit lehernya Lucy. Lucy marah dan mengatakan, "Keparat kau." Stasi mengatakan, "Aku tahu kalian sangat kuat, jadi aku tidak akan melawanmu secara langsung. Tolong maafkan aku." Lucy pun pingsan akibat serangan Stasi tadi. Brook yang melihat kejadian ini dari kapal terkejut dan mempertanyakan apa maksud dari semua ini. Kenapa si Pinol menyerang si Pinol? Zoro lalu mengatakan, apa sudah terjadi perpecahan di antara mereka? Stasi lalu memegang denden Mushi dan menghubungi Vegapunk. "Ini Stasi, aku sudah membuat mereka berdua tertidur," ujar Stasi. Di dalam lab, kelompoknya Nami terkejut melihat situasi di luar. Mereka mempertanyakan apa yang telah terjadi. Nami bertanya, apa Rock Lucy sudah kalah? 01 mengatakan, wah, sangat mengejutkan. Bahkan setelah 20 tahun bersembunyi, dia masih mengenali sekutunya. Kelompoknya Nami terkejut dan bertanya, apa kau mengirim seorang mata-mata ke Spinol? Stasi mengatakan, jika ia dan Lucy memiliki tingkat otoritas yang sama, Stasi tidak bisa mengubah perintah para Serapim dan ia tidak bisa menghentikannya. 01 mengatakan tindakan Stasi ini sudahlah cukup. Mereka sekarang sedang dalam perjalanan. Di sini kita melihat para Serapim sedang menyerang lab atas perintah dari Rock Lucy sebelumnya. Stasi tidak bisa mengubah perintah Lucy karena mereka memiliki otoritas yang sama. Hanya Vegapunk saja yang bisa menghentikan Serapim saat ini. Zoro dan Brook berlari mendekati Serapim. Zoro mengatakan, jadi kalau kita tidak menghentikan bocah-bocah ini, kita semua akan terjebak di sini. Brook mengatakan, sepertinya begitu. Ngomong-ngomong, para bocah ini, aku merasa sudah pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Zoro mengatakan, benar, terutama dia. Pandangannya Zoro mengarah kepada S-Sark dan S-Bird, yang dimana mereka mirip dengan Jinbei dan Kuma. 02 dan 03 sudah berada di dekat pintu keluar. 02 mengatakan, akhirnya aku keluar. 02 melihat Serapim di bawahnya dan mengatakan, hei Serapim. S-Hawk melihat 02 dan membidiknya. S-Hawk mau menyerang 02. Tiba-tiba Zoro muncul di hadapannya dan menahan pedangnya S-Hawk. Zoro lalu mengatakan, semakin dekat aku melihat, semakin terlihat kemanusiaan di dalam dirimu. Zoro tersenyum melihat Hawk karena mirip dengan Takonomi. Zoro lalu bertanya, siapa kau sebenarnya? 03 lalu muncul dan berteriak, Serapim, berhenti menyerang. S-Sark menembaki 03 sebelum dia berhenti menyerang. Sanji datang dan menyelamatkan 03 dari bahaya. 02 memanggil 03 dan mengatakan, Serapim telah berhenti. Zoro terkejut melihat para Serapim dan mengatakan, makhluk apa ini? Tolong jelaskan. Stasi lalu mengatakan, Saka, aku sudah menaruh batu laut kepada Lucy dan Kaku. 01 menjawab, terima kasih banyak Stasi, kita akan meninggalkan pulau ini. Kau juga harus ikut. Stasi mengatakan, baik. Usopp menjadi marah karena Vegapunk membawa satu orang lagi. Sanji semakin senang aja nih di kapal. Di dalam lab, Luffy dan Chopper sedang mencari dan memanggil Dr. Vegapunk asli dan juga Bonnie. Narasi mengatakan sesuatu yang telah terjadi. Dr. Vegapunk telah menghilang. Kita berpindah ke dunia baru ke Pulau Sphinx, kampung halamannya Shirohige. Para warga menyambut kedatangan Marco yang kembali dari Wano. Mereka mengatakan angkatan laut telah datang kemari. Marco meminta maaf kepada mereka karena mereka telah melalui kejadian ini semuanya. Para warga mengatakan ini bukanlah salahnya Marco, ini semua kesalahan dari angkatan laut.
Mereka mengincar harta karuna Shirohige dan mereka seperti bajak laut. Di sini kita melihat sedikit flashback saat angkatan laut datang ke Pulau Sphinx. Para marinir datang sambil menembak-nembaki ke udara. Mereka menyuruh para warga untuk diam, maka tidak ada yang akan terluka. Pulau ini tidak berurusan dengan pemerintahan dunia, jadi tidak ada hukum di sini. Marinir lalu mengatakan harta Shirohige pasti berada di sini, dan jika mereka tidak mengatakannya, maka ini akan dinyatakan sebagai pemberontakan. Marinir lalu membawa salah satu anak kecil dan menodongkan senjata kepada anak itu. Marinir mengatakan, kalau kita menembaki salah satu dari kalian, mungkin kalian akan memberitahukannya kepada kita. Sang abang muncul dan melindungi adik kecilnya. Sang abang menyuruh untuk tidak menodongkan adik kecilnya dengan pistol. Mereka akan memberikan uang kepada marinir dan meminta untuk diperlakukan layaknya manusia. Sang abang lalu mengatakan jika marinir itu seperti sampah. Marinir mengatakan, apa kau yakin berlagak jago saat Marco tidak berada di sini? Para marinir meminta warga untuk memberitahukan di mana harta Shirohige tersebut dan mulai membidik anak-anak. Weevil tiba-tiba muncul di belakangnya marinir dan menyerang mereka. Jangan macam-macam dengan kampung halamanku. Ini adalah kampung halaman ayahku. Marinir terkejut mengapa Weevil berada di sini. Bukannya ia telah ditangkap setelah pembubaran Shichibukai. Lord Buggy aja bisa lepas, apalagi Weevil ya. Para marinir lalu pergi menjauh dari Pulau Sphinx dan memanggil bantuan untuk datang ke Pulau Sphinx. Kita kembali ke masa kini. Para bocil tadi mengatakan kalau saja pria besar tadi tidak datang, desa kita pasti akan hancur. Marco tersenyum dan mengatakan, dia benar-benar seorang pahlawan, Yoi. Aku senang kalian selamat. Emaknya Weevil tiba-tiba muncul dari belakang dan mengatakan, tapi Marco, coba tebak siapa yang muncul setelah itu. Di lautan kapalnya Kizaru, marinir menyerahkan cemilan dan teh kepada Kizaru untuk diserahkan kepada Gorosei. Kizaru menanyakan apakah marinir itu sudah memeriksa tidak ada racun di semua makanan itu. Marinir mengatakan, sudah pak. Kizaru lalu menyerahkan cemilan dan teh itu kepada Gorosei yang berambut gimbal. Di kapal terbentang bendera marinir dan World Government. Mereka sedang menuju ke Pulau Egghead. Kizaru mengatakan, begitu ya, Dr. Vegapunk, apa kalian sudah pernah bertemu? Kizaru menyerahkan cemilan kepadanya. Gorosei berambut gimbal mengatakan, satu kali, itu pun sudah amat lama sekali. Sedikit mengecewakan melihat keadaan akhir-akhir ini. Gorosei berambut gimbal itu pun bernama Sanjay Garcia Saturna. Sang penguasa tertinggi bergerak secara misterius. Nah, ada sedikit kesalahan di dalam spoiler kemarin. Tidak ada kata penyesalan terucap dari perkataan sang Gorosei Saturna. Dan di akhir chapter kita kembali ke Pulau Sphinx. Emaknya Weevil mengatakan, Admiral Angkatan Laut Green Bull datang kemari. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kembalikan anakku dan serahkan warisan dari Shirohige Newgate. Masih sempat-sempatnya mikiri warisan nih emaknya Weevil. Nah, di sini juga terungkap identitas dari emaknya Weevil. Mantan anggota bajak laut Rocks menyebut dirinya sebagai ilmuwan, penduduk gila Miss Buckingham yang bernama asli Buckingham Stacy. Emaknya Weevil lalu menangis dan mengatakan ia dipenjara gara-gara melindungi kampung halaman ayahnya. Anak yang begitu keras kepala. Dia benar-benar anak dari Newgate dan aku. Marco lalu berterima kasih kepada emaknya Weevil karena telah menjaga desa Ioi. Emaknya Weevil marah dan mengatakan Marco harus mempercayai Weevil adalah garis keturunannya Shirohige karena ada satu orang yang bisa membuktikan itu semuanya. Orang itu adalah Dr. Vegapunk. Nah, demikian dulu preview chapter 1073 dari Nonton Anime TV. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian tidak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.